Semua nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Bioskop lama. Sebutan bioskop lama memang sudah melekat pada bioskop yang akan kuceritakan kali ini. Benar sekali, selain berdirinya bioskop tersebut memang sudah ada sejak lama, bangunan dari bioskop itu sendiri memang terlihat sudah tua, dengan tidak adanya sedikitpun renovasi meski zaman sudah berganti. Dan tidak berhenti di situ saja. Sekitar 500 meter dari bioskop lama tersebut, sudah dibangun sebuah bioskop baru yang terlihat lebih megah dan terlihat lebih baru. Hal itulah yang akhirnya membuat bioskop lama semakin hari semakin sepi dan jarang sekali orang yang terlihat warawiri. Dan setelah beberapa tahun lamanya, kini keadaan bioskop lama tersebut bisa dikatakan semakin mengkhawatirkan saja. Pintu bioskop yang selalu tertutup rapat dengan bangunannya yang juga terlihat kurang terawat, membuat bioskop tersebut terkesan menakutkan jika hari sudah mulai gelap. Kini pengunjung bioskop lama tersebut terkadang hanyalah pasangan muda-mudi yang terlihat tidak ada niatan sama sekali untuk menonton film. Mereka sepertinya sengaja mengunjungi bioskop lama tersebut agar mereka bisa berduaan dan bermesraan dengan pasangan mereka masing-masing. Dan singkat cerita, akhirnya cerita itu pun terjadi. Hari itu, pekerjaan di kantorku memang sedang banyak-banyaknya. Oleh atasan, semua tugas dilimpahkan kepadaku karena saat itu rekanku sudah beberapa hari tidak masuk kerja, entah kenapa. Waktu itu, semua pekerjaan benar-benar kuselesaikan sendiri, mulai dari pagi buta hingga malam tiba. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun pulang lebih larut dari biasanya. Biasanya aku yang selalu pulang sekitar pukul 6 sore. Waktu itu, pukul setengah 9 malam, aku baru saja keluar dari kantorku dan mengunci pintunya dari luar. Dan karena aku memang belum punya kendaraan, akhirnya angkutan umumlah yang waktu itu menjadi pilihanku ketika aku pulang dan pergi ke tempat kerjaku. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada angkot lewat, ucapku sambil melihat ke arah jam tanganku yang saat itu menunjukkan pukul setengah 9 malam. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku masih menunggu angkutan umum lewat, malam itu pandanganku teralihkan dengan adanya poster besar yang menempel di salah satu bagian depan sebuah gedung yang terletak tidak jauh dari tempat kerjaku saat itu. Poster tersebut menampilkan sebuah para pemeran film yang sepertinya film yang ada di dalam poster tersebut akan tayang di malam itu. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Karena film yang ada di poster tersebut adalah film yang memang sudah lama aku tunggu-tunggu. Loh, film itu tayang malam ini ya? Pikirku dalam hati sambil berjalan pelan mendekat agar aku bisa lebih jelas melihat gambar yang ada di dalam poster tersebut. Tapi anehnya, belum selesai aku mengamati poster film tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang yang sepertinya berasal tidak jauh dariku. "Mbak, ojek!" teriak bapak-bapak tersebut. Dan setelah pandanganku kuarahkan kepada bapak-bapak itu, aku pun seketika tahu jika bapak-bapak tersebut ternyata adalah seorang tukang ojek yang sedang menawarkan jasanya kepadaku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika mengiyakan teriakan bapak-bapak tersebut karena aku pun tahu, sudah sedari tadi aku berdiri di sini, aku tidak kunjung melihat adanya angkutan umum yang terlihat lewat di depanku. "Iya Pak," sahutku keras. Dan setelah tukang ojek itu mendekatiku, akhirnya aku pun segera naik ke atas motornya dan berjalan pulang ke arah rumahku. Tapi sayangnya, di atas motor malam itu, aku masih saja terus memikirkan film yang tayang malam itu dengan perasaan yang sudah sangat penasaran. Karena sebenarnya
Film yang tayang tersebut adalah kelanjutan dari film yang sudah kutonton di tahun sebelumnya. Dan entah apa yang ada di pikiranku malam itu. Bukannya pulang, malam itu aku malah berniat mampir ke bioskop terlebih dahulu karena rasa penasaran yang memang sudah tidak lagi bisa kutahan. "Bapak biasanya narik sampai jam berapa, Pak?" Ucapku memulai obrolan dengan tukang ojek tersebut. "Ya nggak tentu sih, Neng. Biasanya jam 8 malam udah pulang. Lihat kondisinya dulu. Kalau udah dapet uang, ya pulang," jawab bapak tukang ojek tersebut dengan sedikit keras, karena memang obrolan kami terganggu suara knalpot motor. "Pak, saya berhenti di bioskop saja deh, Pak. Nggak jadi di Jalan Melati," sahutku tiba-tiba. "Bioskop mana, Neng? Bioskop lama apa bioskop baru?" imbuh tukang ojek tersebut. "Bioskop baru. Tapi nanti bapak tungguin bentar nggak apa-apa ya? Takutnya nanti aku nggak dapet tiket atau bioskopnya udah tutup. Kan ini udah malam. Nanti ongkos ojeknya aku tambahin deh, Pak," pintaku. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun berhenti di depan gedung bioskop baru dan segera masuk ke dalam untuk melihat apakah aku masih bisa menonton film tersebut di malam itu. Namun sayangnya, ketika aku sampai di kasir bioskop baru tersebut, aku sedikit kecewa karena tiket yang tersisa hanyalah tiket yang berada di barisan kursi paling depan. Semua itu bukanlah tanpa alasan, karena aku memang tidak nyaman ketika menonton di barisan paling depan, karena mataku yang terkadang terasa sakit jika menonton film dengan jarak yang terlalu dekat. Mengetahui hal itu, aku pun seketika kembali berjalan cepat keluar dari gedung bioskop baru tersebut dan menuju kembali ke arah tukang ojek yang memang terlihat masih menungguku di atas motornya. "Pak, ke bioskop lama saja ya, Pak," ajakku. "Oh iya, Neng," sahut tukang ojek tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu aku pun bersama tukang ojek tersebut melanjutkan perjalananku menuju bioskop lama yang memang terletak tidak jauh dari bioskop baru tersebut. Dan sesampainya aku di depan bioskop lama, aku pun kembali meminta bantuan tukang ojek tersebut agar nantinya aku dijemput dan tidak ditinggalkannya. "Pak, nanti kalau misalnya Bapak jemput aku di sini lagi, apa bisa? Nanti ku bayar 3 kali lipat deh, Pak," hehe, pintaku. "Beneran nih, Neng? Bisa dong. Nanti Bapak jemput di sini ya," jawab tukang ojek tersebut jelas. "Oke deh, tapi biasanya filmnya itu 1-2 jaman lah, Pak. Apa nggak apa-apa?" imbuhku. "Nggak apa-apa, Neng, tapi nanti Bapak tinggal keliling dulu ya. Nanti 1-2 jaman lagi, Bapak pasti sudah standby di depan pintu bioskop lama ini," jawab tukang ojek tersebut jelas. Dan singkat cerita, setelah obrolanku malam itu, akhirnya aku pun setuju dengan tukang ojek tersebut dan akhirnya aku pun berjalan masuk ke dalam gedung bioskop lama tersebut. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Gedung bioskop yang terlihat sepi dengan tidak adanya kendaraan yang terparkir rapi, seolah tidak sedikit pun menghentikan langkahku ke arah pintu lobi. Lampu bioskop yang terlihat banyak yang mati, ditambah sampah yang berserakan di sana dan di sini, seolah-olah juga sudah memberi tanda jika bioskop tersebut tidak seharusnya aku kunjungi. Dan akhirnya, malam itu pun sampai di loket pembelian tiket bioskop tersebut. Sesampainya aku di loket, tentu saja aku sedikit terheran-heran, karena malam itu aku melihat dari layar komputer petugas loket banyak sekali kursi yang masih terlihat kosong. Bahkan aku juga ingat, malam itu hanya ada sekitar 7 kursi yang sudah terisi dari sekian banyak kursi-kursi yang disediakan. "Bioskop ini sepi banget ya, Mas?" tanyaku sambil mengeluarkan uang dari dalam dompetku. "Iya, Mbak. Setelah ada bioskop baru, di sini jadi sepi. Apalagi kalau udah jam terakhir kayak gini.
Udah jarang sekali ada pengunjung. Ditambah ini bukan hari libur. Ya gini deh, sepi. Terang petugas loket itu jelas. Oh gitu, jadi aku masuk ini udah jam terakhir ya mas, sahutku. Iya mbak, 15 menit lagi filmnya tayang. Nanti sekitar pukul 22.45-an filmnya selesai dan kita tutup, imbuh petugas loket tersebut jelas. Dan setelah obrolan kecilku malam itu, akhirnya aku pun menuju gedung teater yang sesuai dengan tulisan yang tertera di tiket yang ada di tanganku. Sesampainya aku di dalam gedung teater tujuanku, aku kembali terkejut dengan perasaan yang sedikit terheran-heran. Karena malam itu, kondisi gedung teater tersebut benar-benar sepi, dengan hanya ada beberapa pasangan muda-mudi yang terlihat duduk di bagian pojokan yang ada di gedung teater ini. Pasangan muda-mudi tersebut terlihat bermesraan dan ada juga yang terlihat sedang berciuman tidak karuan. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tenang dengan tidak sedikit pun menghiraukan apa yang sedang mereka lakukan. Waduh, sepertinya aku salah bioskop deh, ucapku sambil melangkahkan kakiku menuju ke kursi pilihanku. Dan singkat cerita, setelah aku sampai di kursi pilihanku, aku pun seketika duduk tenang dan mencoba tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi di bagian pojok belakang. Pantesan di sini banyak sekali anak pacaran. Tempatnya sepi banget sih, pikirku dalam hati. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya film yang kutunggu-tunggu pun tayang. Adegan demi adegan, saat itu benar-benar kuperhatikan dengan tidak satu pun yang aku lewatkan. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku sedang asyik menikmati film tersebut, tiba-tiba aku mencium bau gosong yang sepertinya berasal tidak jauh dari tempat dudukku saat itu. Bau tersebut kucium kuat diselingi suhu ruangan yang juga tiba-tiba terasa panas tidak karuan. Kok bau gosong sih? Jangan-jangan ada yang konslet, pikirku dengan sesekali menoleh ke sana dan kemari. Namun anehnya, belum selesai aku menemukan sumber bau tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah pinggir barisan kursi yang kududuki saat itu. Tepat di ujung barisan kursiku, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seorang perempuan yang sepertinya seumuran denganku. Perempuan tersebut terlihat duduk sendiri dengan rambutnya yang terlihat panjang hingga sampai di bagian depan dan bawah kursi. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku sangat yakin jika rambut perempuan tersebut benar-benar terlihat sangat panjang. Hal itu juga dikuatkan dengan sorot cahaya dari film tersebut yang terkadang memang menerangi tubuh perempuan itu. Loh, kok tiba-tiba ada perempuan sih di situ? Kan tadi nggak ada. Kalaupun dia baru datang, harusnya dia lewat di depanku. Kan jalan satu-satunya ke arah kursi itu ada di sini, di depanku. Pikirku dalam hati sambil hidungku yang tak henti-hentinya mencium bau gosong atau bisa dikatakan seperti bau kabel yang sedang terbakar. Dan dengan mencoba tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun kembali melanjutkan menonton filmku. Dengan kini pandanganku yang sesekali kuarahkan ke arah pojok barisan kursiku untuk memastikan keberadaan perempuan berambut panjang tersebut. Tapi sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, setelah beberapa saat aku melanjutkan filmku, tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang sedang menjilat leherku dari belakang. Jilatan tersebut benar-benar terasa basah dari arah belakang hingga memutar ke arah samping leher. Merasakan hal itu, aku pun seketika berteriak terkejut dengan pandanganku yang juga seketika kuarahkan ke belakang kursiku saat itu. Ah! Teriakku dengan memegang leherku. Namun anehnya, ketika aku menoleh ke belakang kursiku, aku tidak melihat adanya siapapun yang ada tepat di belakangku. Yang terlihat tetaplah pasangan muda-mudi di pojokan yang masih sama dengan semua kegiatannya.
Tapi anehnya, ketika aku masih menoleh ke sana kemari untuk mencari siapa yang barusan menjilat leherku, malam itu aku kembali terkejut bukan main, karena perempuan yang sebelumnya terlihat ada di barisan kursiku tersebut, waktu itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Padahal beberapa detik sebelumnya aku masih melihat dia masih ada di sana. Dan karena pikiranku yang sudah menjadi tidak tenang, akhirnya aku pun memutuskan pergi ke toilet untuk mencuci muka, sekaligus melihat keadaan leherku yang saat itu juga terasa basah karena terkena seperti jilatan air liur. Namun anehnya, ketika aku baru saja keluar dari gedung teater dan berjalan ke arah toilet, malam itu aku tiba-tiba melihat ada anak kecil yang sedang berlari ke arah sana dan sini. Anak kecil tersebut terlihat telanjang bulat sembari tertawa kegirangan tidak karuan. Mengetahui hal itu, jantungku seketika berdetak kencang dengan tubuh yang juga sudah bergetar tidak karuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapa anak kecil itu? Kok telanjang sih? Pikirku dengan aku yang juga seketika menundukkan kepalaku. Dan singkat cerita, setelah aku sampai di toilet bioskop lama tersebut, pikiranku sudah benar-benar sangat ketakutan. Ditambah, melalui cermin toilet, aku melihat bagian leherku benar-benar dipenuhi air liur. Ya Allah, leherku benar-benar habis dijilat, ucapku sambil mulai membasuhnya dengan air yang ada di wastafel depanku. Namun sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Ketika aku masih sibuk membersihkan leherku, dari arah cermin toilet tersebut, tiba-tiba aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang terlihat menunduk tepat berada di belakangku. Dan tidak hanya itu, perempuan tersebut juga terlihat tertawa kecil, kemudian masuk ke dalam ruangan buang air besar yang berada tepat tidak jauh dariku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak kencang sambil berlari keluar dari toilet tersebut. Teriakku kencang. Namun anehnya, ketika aku masih berlari di dalam lorong gedung malam itu, aku sempat melihat ada beberapa pegawai bioskop yang saat itu memperhatikanku yang sedang berlari ketakutan. Namun bukannya menolong, mereka seolah tidak peduli dan sepertinya mereka juga tahu jika di toilet tersebut memang berpenghuni. Dan entah apa yang ada di pikiranku malam itu. Bukannya keluar dari gedung bioskop tersebut, aku malah kembali masuk ke dalam gedung teater tempat di mana aku menonton filmku saat itu. Ya memang waktu itu aku gak bisa mikir dengan jernih mas. Bukannya keluar, aku malah kembali ke tempat dudukku. Malam itu yang ada di pikiranku, ojekku pasti belum datang. Dan jika aku kembali masuk ke tempat dudukku, di situ kan ada anak-anak pacaran tadi yang mungkin bisa menolongku jika nanti terjadi apa-apa, ucap narasumber. Dan setelah aku kembali masuk ke dalam gedung teater itu, aku pun seketika duduk sambil nafasku yang juga terengah-engah tidak karuan. Di situ aku juga menyempatkan untuk kembali menoleh ke arah belakang demi memastikan jika anak-anak pacaran tadi masih ada dan aku tidak sendirian. Setelah anak-anak tersebut terlihat masih ada, aku pun seketika bisa sedikit lega. Meskipun malam itu, aku sudah tidak lagi bisa berkonsentrasi menonton film yang ada di depanku. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, aku pun tiba-tiba seolah baru tersadar dan melihat jika bioskop tersebut malam itu ternyata banyak sekali orang. Bahkan hampir tidak ada satupun bagian kursi yang terlihat kosong. Semua pengunjung tampak diam sambil menatap ke arah layar bioskop dengan tidak sekalipun terlihat mengedipkan matanya. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah, ternyata aku juga baru sadar jika tepat di sebelah kanan dan kiriku sedang duduk pengunjung lain yang terlihat sangatlah menakutkan. Wajahnya pucat dengan matanya yang juga terlihat sangat hitam, hingga kini tidak akan pernah bisa kulupakan. Bahkan, di saat yang bersamaan, aku juga mencium aroma busuk yang sepertinya berasal dari tubuh mereka.
Mengetahui hal itu, aku pun sudah tidak kuat lagi dan seketika berlari keluar sambil berteriak histeris. "Ah!" Dan tidak hanya itu, sepertinya anak pacaran yang sebelumnya duduk di pojokan pun malam itu juga terlihat ikut berlari, karena mungkin mereka melihat aku yang berlari pergi sambil berteriak-teriak ketakutan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di luar bangunan gedung bioskop tersebut dan ditenangkan oleh bapak ojek yang ternyata sudah datang menjemputku. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku juga didatangi oleh beberapa pegawai bioskop lama yang juga terlihat sudah mengenakan jaket dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. "Tolong Pak, di dalam aku lihat banyak sekali setan," ucapku sambil menangis terseduh-seduh. "Tenang dulu Neng, tenang," ucap tukang ojekku sambil menepuk-nepuk punggungku sambil berkomat-kamit membaca sesuatu. "Bioskop ini berhantu Mas," teriakku keras ke arah pegawai tersebut yang saat itu berdiri memandangku. "Maksudnya gimana Mbak?" sahut salah satu pegawai bioskop tersebut. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu kan? Tadi aku kebingungan waktu keluar dari toilet. Lantas, kenapa kamu malah diam saja? Tuh tanya mereka. Mereka juga pasti lihat apa yang aku lihat," ucapku emosi kepada pegawai tersebut sambil menunjuk ke arah beberapa anak pacaran tadi yang sebelumnya satu ruangan denganku. "Kalian lihat apa?" jawab pegawai bioskop sambil menoleh ke arah beberapa anak pacaran yang saat itu juga ikut berkumpul mendekatiku. "Enggak Mas, saya nggak lihat apa-apa. Saya cuma nonton film, nggak ada apa-apa kok," jawab beberapa anak pacaran tersebut jelas. Sudah, daripada ribut, mending langsung pulang aja yuk Neng. Mereka udah nggak ngikut kok, sahut bapak ojek tersebut sambil tidak henti-hentinya menepuk pundak dan punggungku. Dan akhirnya, setelah semakin banyak orang yang datang berkerumun karena teriakanku, malam itu aku pun seketika diajak oleh bapak ojek tersebut untuk segera pergi dari tempat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar semuanya bisa kembali aman. "Si Neng sepertinya habis lihat sisi lain dari gedung bioskop ini," ucap bapak ojek tersebut sambil mulai menjalankan motornya. "Kok cuman aku yang lihat? Anak pacaran tadi kok enggak ya Pak?" sahutku. Sepertinya makhluk halus penunggu bioskop tersebut hanya tertarik dengan Neng. Bioskop itu sepertinya memang angker. Dilihat dari luar aja udah kelihatan wingit dan sepi. Kalau orang sensitif yang masuk ke situ, pasti bisa ngerasain kalau bioskop tersebut banyak penghuninya. Tapi alangkah baiknya agar semuanya kita simpan sendiri saja ya, agar bioskopnya tetap laku, ucap bapak-bapak tersebut jelas. "Tapi yang gak gitu juga dong Pak, kalau gak direnovasi dan semakin sepi gimana? Nanti makin banyak setannya. Terus kalau pengunjungnya pada kesurupan, siapa yang mau tanggung jawab?" ucapku kesal. Sudah, sabar. Bapak yakin setelah kasus Neng ini, pasti pegawai tadi lapor ke atasannya dan segera ada tindakan agar bioskopnya kembali ramai kayak dulu lagi, jawab bapak tukang ojek tersebut jelas. Akhir cerita, setelah aku sampai di rumahku, aku pun seketika menceritakan semua pengalaman itu kepada kedua orang tuaku. Bahkan sejak kejadian waktu itu, aku juga sempat tidak berani lagi melewati jalan yang ada di depan gedung bioskop lama tersebut. Karena asal kalian tahu, setiap kali aku melewati bioskop lama tersebut, bulu kuduku seketika berdiri, dan aku seperti mendengar suara orang yang sedang memanggil-manggil namaku. Dan seiring berjalannya waktu, kini setelah aku menikah dan memiliki keluarga, sekarang aku melihat bangunan bioskop lama tersebut ternyata sudah direnovasi dan sudah terlihat lebih mewah. Semua bangunan terlihat dibangun ulang dengan konsep modern yang di situ aku pun juga masih belum tahu apakah masih digunakan sebagai bioskop atau dialihfungsikan sebagai bangunan lain. Karena sejak saat itu
Aku masih trauma dan sudah tidak berani lagi mengunjungi tempat itu. Terlepas dari itu semua, semoga kita lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada, karena mereka benar-benar ada dan mereka benar-benar nyata. Dilarang keras Kompas, storytelling, reupload, semua cerita lakon story di YouTube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari Lakon Story. Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage Lakon Story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload. Jika kami menemukan cerita Lakon Story di reupload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya.